Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa di sini bersama saya Atef Farudin akan menjelaskan program kreativitas mahasiswa 2024 khususnya untuk mahasiswa Universitas Majalengka. Teman-teman mahasiswa, langsung saja ya. Di sini saya menampilkan di slide kedua ada panduan PKM. Nah, di sini secara singkat saya jelaskan apa itu PKM. Ya, PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa di mana di program ini isinya secara garis besar itu saya jelaskan anggota terdiri dari 3 sampai 5 orang. Kemudian ya, anggota bisa lintas jurusan atau lintas fakultas gitu ya. Dan juga lintas semester. Misalkan 3 orang sampai 5 orang tersebut berisi semester bawah, semester atas dari jurusan ilmu komunikasi, sisanya dari fakultas lain. Sesuai dengan tema atau judul penelitian yang akan diambil gitu. Di sini di panduan ini lebih jelasnya teman-teman bisa mengakses ya di link tree berikut atau dengan scan barcode ini dengan menggunakan Google Lens atau kamera di aplikasi Google. Di sana teman-teman bisa lihat di pedoman PKM, kemudian khusus yang pedoman RSH atau template PKM kalau nanti ingin ngebuat proposal PKM RSH-nya di bagian RSH ya. Kita jelasin dulu nih, apa itu program kreativitas mahasiswa riset sosial humaniora secara lebih jauh. Teman-teman, jadi PKM ini ya adalah kegiatan atau wadah bagi kreativitas dan inovasi mahasiswa di bidang riset khususnya bagi teman-teman mahasiswa yang menyukai penelitian terkait ya fenomena sosial tentunya dengan kaidah ilmiah. Ini bagus program ini gitu ya. Jadi berangkat dari rasa ingin tahu tentang fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Nah, dari situ kan kita ingin mengkritisi fenomena sosial humaniora yang ada di sana ya, dengan cara pendekatan keilmuan, kemudian mencari informasi, menganalisis informasi ya, menggunakan teori gitu ya, dan tidak lupa menggunakan metode yang tepat gitu ya, di sini dikatakan. Jadi intinya ya, riset PKM ini teman-teman berasal dari fenomena sosial di sekitar teman-teman yang ingin dikritisi atau melihat fenomena unik dan penasaran kenapa bisa seperti itu. Nanti dilakukanlah ini pendekatan sosial humaniora. Kemudian metodologinya mau kualitatif atau kuanti dan menggunakan teori yang sesuai. Nah, nanti ujung-ujungnya menjawab permasalahan tersebut, fenomena tersebut itu teman-teman bisa memberikan jawaban atas fenomena tersebut. Jadi nggak mesti solusi. Misalkan ada fenomena yang dikaji, kenapa sih orang-orang suka tidak bisa lepas dari kecanduan. Nah, kecanduan terhadap apa? Misalkan terhadap rokok. Nah, hasil penelitian nanti tidak usah menjelaskan solusinya bahwa orang biar bisa berhenti itu begini-begini, enggak, tapi jelaskan kenapa kecanduan secara teori. Kenapa mereka bisa kecanduan secara teori apa yang relevan? Teori kecanduan kah? Di komunikasi terkenal dengan teori disonansi kognitif gitu ya. Itu bisa dijelasin di fenomena tersebut. Nanti di metodologinya teman-teman gak usah bingung, kan ada dosen pendamping atau dosen pembimbing. Nanti teman-teman bisa menunjuk dosen pembimbing yang cocok dengan teman-teman. Kemudian nanti diarahkan metodologi penelitiannya, misalkan pakai kualitatif berarti kan ada wawancara, pendalaman gitu ya, ada observasi terhadap informan yang diteliti. Tetapkan informannya misalkan 5 orang dan sebagainya yang kecanduan tersebut. Nanti teorinya apa? Nanti dijelaskan begitu. Seperti itu ya gambaran singkat mengenai program kreativitas mahasiswa RSA ini. Intinya adalah mengkritisi fenomena sosial, kemudian berikan jawaban atas permasalahan tersebut. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan tentang ruang lingkup PKM RSA. Ini adalah sebuah panduan ya, riset PKM RSA yang bagus tuh yang kayak gimana sih gitu ya, yang mencakup bidang sosial dan humaniora tentunya. Jadi teman-teman tidak boleh keluar dari RSA ini ya. Jadi sosial dan humaniora adalah
cakupannya, nggak boleh keluar dari sosial dan humaniora. Apa itu sosial dan apa humaniora? Sosial itu kan lebih ke fenomena yang menitik beratkan pada interaksi dalam kehidupan masyarakat. Makanya bidang-bidang di sini tuh ada bidang ekonomi, psikologi, sosial, pendidikan, manajemen, dan politik. Jadi teman-teman bisa nih berkolaborasi dengan prodi-prodi yang terkait dengan ini kalau ingin meneliti tentang interaksinya dalam kehidupan masyarakat gitu kan. Contoh interaksi itu gini, dalam ekonomi kan ada transaksi jual beli. Nah di situ kan bisa meneliti transaksinya itu sendiri. Misalkan sekarang udah beralih kepada e-commerce dan sebagainya. Psikologi juga kan antara komunikasi orang dengan orang, bagaimana orang mengamati sekitar. Sosial pun demikian. Pendidikan kan antara guru dengan anak, siswa, dosen dengan siswa. Ini bisa diteliti teman-teman dan lain sebagainya. Nah di sini kalau humaniora itu lebih ke bagaimana perilaku manusia itu didasari oleh aspek-aspek dasar di dalam kehidupan masyarakat. Jadi nanti kenapa seseorang bisa berperilaku tersebut? Nah itu kan ada yang mendasarinya, bisa di bidang seni, kebudayaan, filsafat, adat istiadat, sejarah, kepercayaan, agama, hukum, dan nilai-nilai. Jadi fakultas-fakultas yang menaungi bidang-bidang ini itu bisa berkolaborasi. Ya, ada hukum, ada agama, ya, FAI bisa dengan FH, dengan FKIP gitu kan, dengan FEB, dengan visi, jelas ini semuanya bisa ya. Termasuk dengan fakultas teknik dan sosial humaniora kalau memang diperlukan kontribusinya di dalam tim tersebut bisa ada jurusan-jurusan tersebut. Kemudian, nah ini tadi saya bilang kan ada sebuah panduan riset RSA yang bagaimana yang direkomendasikan supaya agar lulus ya dianggap baik oleh tim penilai PKM RSA. Ya ini riset yang berkualitas bisa dilihat dari 6 elemen ini teman-teman ya. Pertama di sini ada tantangan intelektual. Yang merah ya, ada fokus masalah, ada metode pendekatan dampak keluaran, kualitas data, dan teori yang digunakan. Tantangan intelektual ini kalau dalam riset itu adalah state of the art atau kayak pernyataan mengapa topik ini diangkat, kenapa penting gitu ya, kenapa penelitian ini menarik untuk dilakukan, ada penjelasan seperti itu namanya state of the art. Kalau fokus masalahnya di sini ketajaman memilih ruang lingkup. Jadi ruang lingkupnya harus perlu dicermati ya agar tidak terlalu luas. Misalkan teman-teman meneliti ruang lingkupnya se-Jawa Barat, kalau kuantitatif kan itu berarti kan respondennya harus banyak se-Jawa Barat, ada perwakilan sampelnya dari tiap kabupaten, maka tentu skupnya nggak apa-apa skupnya kecil, misalkan studi kasus di suatu tempat tertentu di Majalengka gitu kan, di Universitas Majalengka atau di sekolah tertentu, tapi impactnya bagus, risetnya bagus kan bisa diadopsi, bisa diadaptasi nanti. Jadi tidak menentukan skupnya luas, skupnya tingkatnya besar, tingkatannya nasional misalkan terhadap penentuan apakah dia juara atau tidak menentukan. Yang penting lebih spesifik aja. Dan di sini juga teman-teman nanti pendekatannya kan bisa berimpact kepada pendekatan apa yang mau diambil. Kalau misalkan luas kan bisa jadi teman-teman jadi bisa menggunakan juga metode-metode virtual gitu ya, digital, seperti menyebarkan angket secara daring gitu ya, atau wawancara dengan online. Kalau misalkan penelitian kuantitatif dengan skupan yang banyak dan itu harus menyebarkan angket, itu kan juga harus konfirmasi satu-satu, mencari respon, itu juga akan kesulitan ya. Makanya skopnya harus lebih tajam, spesifik gitu biar tidak terlalu lebar. Metodenya di sini ya, metode pendekatannya tadi sudah dijelaskan. Bisa kuantitatif dan mixed method. Nanti teman-teman bisa diskusi dengan dosen yang akan dipilih sebagai dosen pendampingnya. Kemudian teori yang digunakan teman-teman ini harus relevan, harus menjawab permasalahan riset fenomena tersebut. Nanti pakai teori apa? Nah, ini teori yang bisa menjelaskan penjelasan kenapa fenomena tersebut bisa terjadi. Seperti saya katakan di awal. Nah, di sini kualitas data, datanya harus terpercaya, dan bagaimana mendapatkan data yang terpercaya itu kan dengan ada triangulasi data, metode-metode pengambilan data dan sebagainya itu ya, sehingga tercipta nanti data primer atau sekunder ya. Data primer kan bisa diambil dengan wawancara atau penyebaran angket ya, dan lain sebagainya. Nah, sekunder itu bisa dari daftar pustaka, dari perpustakaan, dari BPS, Badan Pusat Statistik, data-data dari internet, dari jurnal, dan sebagainya. Nah, dan kalau ada pengumpulan data yang misalkan dia lakukan pengambilan datanya secara
mendalam seperti wawancara dan juga wawancara itu atau interview sama saja ya, itu bisa dilakukan dengan secara daring teman-teman, ataupun luring. Di sini ada kebebasan, jadi kalau misalkan nanti informannya jauh, misalkan tempatnya beda kecamatan, beda kabupaten, dan teman-teman tidak memungkinkan ke sana, bisa Zoom meeting, nanti tinggal di screenshot aja bukti kalau sudah melakukan wawancara. Dan yang terakhir di sini, perhatikan juga dampak luarannya. Nanti teman-teman akan membuat outputnya. Outputnya apa saja sih? Di sini akan dibahas lebih lanjut. Nah, outputnya di PKM RSA ini ada 4 nih. Yang merah laporan kemajuan, yang orange laporan akhir, yang hijau artikel ilmiah, dan yang biru ini akun media sosial. Teman-teman bisa dilihat. Nah, ini contoh-contoh akun media sosial untuk sedikit agar ada bayangan di akun media sosial itu apa saja sih yang dilakukan. Sebenarnya di sini ya sudah dijelaskan kenapa bikin medsos itu akan untuk mempublikasikan, mempromosikan pelaksanaan atau hasil kegiatan PKM teman-teman mahasiswa. Nantinya bisa diiklankan juga pakai iklan, nanti ada dibiayai 500.000 dari dana riset yang diperoleh. Jadi teman-teman nanti ya, laporan akhir dan laporan kemajuan itu ada template-nya, nggak usah khawatir. Kalau lolos proposalnya, teman-teman nanti melakukan riset. Nah, riset tersebut harus dipublikasikan juga dalam bentuk artikel ilmiah. Ini juga akan dipandu bersama dosen pendamping atau pembimbing gitu ya. Ini bersifat wajib. Jadi sekali lagi saya tekankan luaran PKM ini ya, bahwa PKM RSA ini kan tadi riset mengajukan proposal template-nya sudah ada gitu kan di awal tadi, barcode awal. Nanti ketika proposal dibuat diajukan lolos, teman-teman harus melakukan penelitian, dan penelitian itu nanti hasilnya buat artikel ilmiah, buat laporan akhir dan laporan kemajuan. Dan akun media sosial sejak awal-awal melakukan penelitian itu kan nanti ada jadwalnya serentak. Berapa dana yang akan didanai oleh Kemendikbud untuk riset tersebut, yaitu sekitar 6-9 juta per tim. Saya tadi lupa menyampaikan di awal ya. Jadi dengan pendanaan awal tersebut, teman-teman bisa melakukan riset bersama timnya gitu. Nanti kalau lolos ke tahap selanjutnya di lolos tingkat wilayah Jawa Barat misalkan, itu dapat pendanaan lagi. Dan lolos selanjutnya sampai akhirnya PIMNAS itu dapat pendanaan terus. Jadi makanya target kita harus bisa sampai lolos PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Next ya, nah kita akan di sini saya akan brainstorming, kayak mendalami bagaimana sih orang-orang pemenang PKM RSH yang lolos di pendanaan bahkan sampai PIMNAS di tahun 2021 sampai 2023. Saya coba membaginya berdasarkan kajian-kajian per fakultas biar mudah dipahami. Contoh di sini ada PSIP nih teman-teman. Di PSIP ini ya, yang lolos kemarin dapat juara emas medali. Judul yang pertama tuh ada komodifikasi empati konten analisis ya, terkait melalui eksplorasi fenomena ngemis dan nyawer online. Di sini kan ini fenomena sosial banget ya, khususnya di komunikasi itu kan ada komodifikasi. Bagaimana konten-konten tuh agar menjadi nilai jual, ngejual apapun agar bisa mendapatkan view. View itu juga termasuk di dalamnya ada klik di sana dan sebagainya. Contoh, kenapa di TikTok itu fenomena mandi lumpur dan nyawer itu banyak yang nontonnya agar dapat gift, dapat uang. Nah, di sini kan komodifikasinya masuk. Ya, ini diteliti kok orang lebih suka nonton yang kayak gitu, katanya dihujat, kasihan. Ya, justru di sini empati lah yang dijualnya, toko empati. Ya. Ngejual empati, ngejual belas kasihan orang malam-malam mandi lumpur, diguyur. Nah, itu pernah viral di masanya dan diteliti oleh UGM dan itu juara ya. Di sini juga ada yang meneliti tentang bagaimana AI ini bisa menjadi pertolongan pertama untuk mahasiswa kesepian. Bagus, nanti diteliti lebih ke wawancara. Apakah benar bisa menghilangkan kesepian dengan chatbot gitu ya. Dan sekarang kan ada ChatGPT, teman-teman juga bisa riset itu. Nah, di sini juga ada yang meneliti tentang bagaimana ya perilaku seseorang membunuh
membunuh orang lainnya dari perspektif ketidakseimbangan struktur mental. Ini bagus nih. Juga ada eksplorasi mekanisme mengubah trauma menjadi resiliensi. Ini lebih ke psikologis ya, korban kekerasan seksual melalui teknik photo voice. Nah, ini bisa bekerja sama. Photo voice ini kan kerjasama antara psikologi dan komunikasi gitu. Ini pengaruh fenomena fatherless terhadap perilaku penyimpangan seksual. Bagaimana sosok ketiadaan seorang ayah itu bisa berpengaruh pada penyimpangan seksual. Itu diteliti IPB juara emas. Kemudian judul selanjutnya ada kekerasan simbolik nih, penggunaan bahasa campuran dan implikasinya pada identitas budaya. Pasti banyak teman-teman, nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, di sini juga ada yang meneliti ini nih, willingness to share personal informations. Bagaimana orang suka sharing apapun informasi pribadinya, dan terkait penyalahgunaan data. Nah, ini bisa kerjasama dengan teknik informatika, bisa kolaborasi teman-teman. Kemudian juga di sini ada filosofi Wong Kitogalo. Nah, ini kan lebih ke filosofi kesenian dan budayaan. Ini bagus nih, sosial, fisip banget, bisa juga oleh AP atau oleh ilmu komunikasi gitu ya, atau juga fakultas lain, lebih ke nanti bagaimana adat istiadatnya dari fakultas hukum gitu kan bisa. Konten analisis ini masih ranah ilmu komunikasi teman-teman. Zoomhit juga nih, Zoomhit bisa di komunikasi atau administrasi publiknya, bagaimana teman-teman meneliti gitu ya, ketika Zoom meeting itu terjadi apa saja hal-hal yang itu menyalahi aturan. Kan ada aturan tersendiri terbentuk pada akhirnya ketika Zoom meeting pas COVID itu. Tapi ini risetnya udah lewat ya COVID-nya, tapi teman-teman bisa riset yang lain yang serupa. Saya ngasih juga di sini gambaran. Nah, barangkali nanti teman-teman FISIP mau kerja sama dengan FEB. Nah, judul-judul yang bisa diteliti dengan FEB itu candu, racun, pay later, analisis pendekatan personal risk management pada perilaku impulsif buying pada pengguna e-commerce di urban city. Nah, ini kan kenapa orang bisa kecanduan pay later, kan bisa dianalisis dari psikologinya, dari sosialnya, itu dari komunikasi atau administrasi publik karena fakultas sosial. Kemudian di sini hal-hal yang terkait dengan e-commerce dan risk manajemennya itu lebih ke FEB-nya, kan ada manajemen di sana. Ini bagus, kolaborasikan saja. Ini komodifikasi empati itu yang tadi ya. Nah, kan ini saya masukkan lagi ke ekonomi, karena terkait penjualan, nilai jualnya itu bisa di ekonomi, tetapi di masalah konten gitu ya, masalah analisis konten media sosial itu bisa ilmu komunikasi. Kemudian ada analisis pengaruh pelarangan ekspor dan pajak ekspor, ini pekonnya bisa juga dengan bagaimana hukum gitu ya, hukum atau undang-undang yang mengatur dengan fakultas hukum nih. Dampak fenomena kapitalisme. Nah, ini falsafah tuna Batak, Satak, Bati, Sanak, dan pedagang angkringan di Yogyakarta. Ini bisa kerjasama dengan FAI mungkin, atau dengan FKIP, siapapun bisa ya, kalau memang dia mumpuni dan memahami itu. Pokoknya anggotanya itu sangat disarankan ada kolaborasi. Nah, contoh judul-judul FAI nih, perwujudan nilai berdikari dan kewirausahaan Sarekat Dagang Islam pada pedagang batik Kota Surakarta di masa pandemi COVID. Ini lebih ke ini ya, nilai-nilai yang dianut selama COVID oleh para pedagang di sana, menganut Sarekat Dagang Islam. Ini kan Sarekat Dagang Islam itu sejarah ya, sarekat yang ada di masa dulu. Ini yang selanjutnya ada dari surau ke madrasah. Ini cuma meneliti surau ke madrasah itu perjalanan, atau bagaimana anak-anak itu ngaji di surau gitu ya. Kemudian ke madrasah diteliti gitu ya, fungsi-fungsi surau dan madrasah gitu ya, sebagai penguatan falsafah. Nah, ini dikaitkan dengan nilai-nilai adat istiadat setempat. Ini yang telitinya di Sumatera, ada istilah-istilah di Sumatera teman-teman ya. Ini bagus juga. Nah, ini ada ritual yang penuh makna gitu ya, dan ini dikaitkan dengan
kemampuan berpikir siswa dan pembelajaran ini bagus. Ada ritual di daerah tertentu. Nah ini bisa dengan FKIP dan FAI, ini bagus. Kemudian bukan penyembah setan ini nelisik tentang penganut kepercayaan tertentu ya di masyarakat tertentu, di mana ini di Kabupaten Karo. Ini juga bagus teman-teman. Selanjutnya kita akan coba brainstorming tentang FKIP yang mungkin bisa dikolaborasikan dengan fakultas-fakultas lainnya. Ada tentang Penjas nih, di Penjas ini bisa neliti jumlah PS dan koplo, bagaimana perbandingan dan pengaruhnya terhadap kesehatan mental dan fisik di kalangan ibu-ibu rumah tangga. Jadi ibu-ibu rumah tangga tuh ada yang suka jumba atau yang suka joget-joget koplo di dapur gratisan atau sama tetangganya. Kalau jumba itu khusus sosialita yang punya banyak duit. Nah coba bandingkan kesehatan mana yang suka dangdutan koplo joget-joget sama ibu-ibunya di dapur sambil ketawa-ketawa di lingkungan rumahnya, atau yang jumba datang mengkhususkan ke tempat jumba gitu ya. Ini bisa diteliti teman-teman. Ini sosial banget sebenarnya. Olahraga pagi di warung kopi, atau ini mengukur efek permainan layangan, koordinasi mata, tangan, dan kesehatan mental. Ini bagus nih, bisa dengan matematika dan Penjas. Bagaimana layangan tuh sebenarnya bisa koordinasi antara mata dan tangan gitu ya, ukurannya, ketepatannya, koordinasinya itu kan bisa diteliti. Pengaruh tarian TikTok terhadap fleksibilitas dan ekspresi diri remaja, ini bagus nih. Terus di sini ada manfaat berkebun, aktivitas pendidikan jasmani untuk lansia, ini diteliti kenapa orang yang suka berkebun itu ya bisa tetap sehat dan produktif di masa tuanya, dan bandingkan dengan orang tua yang suka tidur saja di rumah nonton TV kesehatannya gitu. Ini kan sosial juga teman-teman. Ini efek memasak terhadap kesehatan gitu ya. Penggunaan transportasi umum sebagai bagian dari pendidikan jasmani. Kenapa orang yang naik transportasi umum misalkan lebih sehat? Kenapa? Karena ada jalan kakinya nyambung dari transportasi lain ke transportasi lainnya. Nah di negara-negara maju itu kan seperti itu. Coba diteliti di Indonesia juga bisa teman-teman. Di Jakarta kan sudah banyak transportasi umum yang terintegrasi dari tempat lain ke tempat lain, itu kan harus pindah gitu. Banyak ya. Ini contoh-contoh lainnya bisa dibaca sendiri. Yang biologi juga di sini kan bisa menganalisis Tuhan banyak ya di sini juga studi tentang fermentasi gitu ya, eksplorasi biologis dan pembuatan bir dan kefir rumahan. Nah, hewan peliharaan dan kesehatan mental. Ini bagus nih. Bagaimana manfaat biologis memelihara hewan bisa diteliti teman-teman. Gitu. Ini analisis biologis dari tren makanan, Instagram nutrisi versus estetika. Ini juga bisa, kenapa sih orang kalau misalkan mau makan harus dipoto dulu dan sebagainya. Apakah ini ada korelasinya dengan nutrisi atau hanya estetika gitu kan? Ini bisa diteliti dengan ilmu komunikasi. Bagus kan? Kemudian yang ini matematika nih. Bagus, kalkulus di dapur, mengukur pengaruh resep masakan terhadap pemahaman konsep matematika. Ini kan bisa ke pengukuran takaran bumbu, itu bisa diteliti ya, kalkulus di dapur tuh. Analisis kenapa sih kalau kita makan di Indomie, warung Indomie ya, dari warung gitu, warung kopi, warkop itu lebih enak dibandingkan buatan sendiri. Itu kan kalau kita bilang itu lebih enak karena dibikin orang lain, itu nggak ilmiah teman-teman tuh nggak ilmiah. Tapi coba jangan ngomong gitu. Apakah ada teori psikologisnya yang menjelaskan secara psikologinya, atau bahkan di takaran bumbunya kalau bisa ngebuktiin ada teori psikologinya, itu bagus ya, ada penjelasannya kan yang sudah diteliti oleh orang lain di jurnal. Atau kalau itu dari jumlah takaran bumbunya ternyata ada tambahan garam atau MSG yang ditambahkan oleh penjual warkop tadi, itu kan ilmiah bisa terbukti bahwa ternyata kenapa bisa lebih enak karena MSG-nya lebih banyak ditambahkan lagi gitu. Ini bagus kan? Banyak lah intinya yang matematika juga bisa diteliti. Judul lainnya teman-teman bisa baca sendiri. PGSD juga sama di sini ya, bagaimana eksperimen sains di bahan dapur atau penggunaan dongeng lokal dalam mengajarkan matematika. Bagaimana sih agar matematika itu nggak bosan? Itu kan bisa diteliti.
Pendidikan kesehatan mental atau kesehatan melalui komik ya, penggunaan media sosial untuk mengajarkan gizi dan kebersihan ini bagus. Apakah dengan media komik ini bisa lebih efektif mengajarkan gizi dan kebersihan? Coba saja diteliti teman-teman, gitu kan. Nih, tanaman di kelas, studi tentang pengaruh botani mini terhadap kesehatan, konsentrasi. Studi tentang pengaruh botani mini terhadap konsentrasi dan kesejahteraan siswa. Maksudnya kesejahteraan mental ya. Ini banyak lah. Bahasa Indonesia, bahasa gaul, puisi jalanan, cerpen di media sosial. Bagaimana sekarang fenomena kita baca cerpen udah nggak di buku lagi, nggak ke perpustakaan lagi gitu kan, lebih ke webtoon, lebih ke apa gitu ya, kakao, ada di kakao tun lah, banyak istilah-istilah media baca yang digital sekarang itu kan bisa. Bahasa dari identitas, kenapa bahasa itu beda-beda, bisa diteliti gaya bahasa dalam iklan, emoticon dalam pesan teks misalkan gitu kan, itu juga bisa diteliti teman-teman. Yang contoh bahasa Inggris nih, aksen dalam bahasa Inggris di komunitas penutur asli bahasa Sunda. Bagaimana orang Sunda melapalkan bahasa-bahasa Inggris itu dengan gaya mereka sendiri, dan orang Jawa pun sama. Tapi khusus orang Sunda bisa diteliti. Skupnya tadi ingat, jangan terlalu luas gitu. Yang linguistiknya Inggris ala Jaksel nih masih juga fenomena sampai sekarang. Kenapa orang-orang senang gitu ya menggunakan Inggris ala Jaksel? Di sini juga bisa diteliti pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari orang yang suka sok Inggris, sok Jaksel tuh. Apakah mereka mahasiswa yang cerdas dan sebagainya, atau mereka pintar, atau mereka hanya ikut-ikutan saja? Kalau kayak gitu kan bisa diteliti juga kita dari penasaran tersebut. Kenapa mereka bisa seperti itu? Ada faktor-faktor pengaruhnya gitu ya. Pengaruh yang membuat mereka sok-sok Jaksel gitu. Kemudian ini meme lagi, bisa balik lagi meneliti meme ya, meme ini bisa diteliti sebagai pembelajar bahasa Inggris juga, eksplorasi di bahasa Inggris dalam lirik lagu K-pop. Kan di K-pop juga ternyata sekarang udah mulai ada bahasa Inggrisnya, itu bisa diteliti kenapa gitu. Dan bagaimana pengaruh dan penyebarannya di kalangan remaja. Ini fakultas hukum nih teman-teman, bagus untuk diteliti. Ini beberapa contoh judulnya. Dinamika ruang kelas ya. Di sini ngomongin bagaimana norma sosial membentuk pilihan tempat duduk mahasiswa. Ini kan kalau di hukum tuh ada etika, ada nilai-nilai, ada norma, itu kan cakupannya ke hukum ya. Nah, ini kalau mau ke riset sosial kan, bagaimana norma sosial membentuk pilihan tempat duduk mahasiswa ya kan? Karena orang-orang yang duduk di tempat paling depan itu suka dianggap sebagai orang yang ambisius. Itu kan norma sosial, tidak tertulis. Udahlah, semua orang sepakat status quo orang yang suka duduk di depan dianggap ambis, sehingga orang-orang tuh nggak mau duduk paling depan. Atau orang kalau duduk depan udah pasti ditanya dosen dan sebagainya. Itu juga ada stigma sosial. Itu diteliti bagus juga. Pengaruh media sosial terhadap evolusi hukum. Nah, bagaimana tentang evolusi hukum sosial ya. Kan dulu hukum sosial tuh kalau kita tuh diabaikan saja di dalam kehidupan sehari-hari, jangan ditanya, dikucilkan. Itu kan hukum sosial teman-teman. Tapi zaman sekarang tuh bagaimana hukum sosial tuh berlaku di media sosial ketika ada orang yang tidak bisa ditangkap oleh hukum yang undang-undang, hukum negara, nggak mempan karena dia punya banyak duit. Mereka lebih takut dan lebih efektif kalau dihujatnya secara hukum sosial, dihujat di medsos, misalkan dengan di spam komennya, mereka akan nutup komentar. Nah, kalau mereka nutup komentar itu indikasi kalau bahwa hukum sosial itu berlaku dan berimpact. Maksud saya banyak kok sekarang orang-orang yang percaya bahwa dengan hukum sosial itu hukum yang ada itu bisa bertindak. Contoh, kalau udah viral pasti polisi bertindak gitu kan. Penegak hukum kita pasti tergerak karena viral dulu. Itu kan hukum sosial teman-teman. Bagaimana impactnya itu bisa dikaji dari berbagai perspektif, dan ini bisa kerjasama dengan ilmu komunikasi. Analisis etika komunikasi politik ini bisa dengan komunikasi. Bagaimana etika ya itu masuk ke dalam ranah hukum. Studi kasus debat Cawapres Gibran dan Mahfud MD. Ya gitu, bagaimana Mahfud MD gesturnya kepada Gibran kepada Mahfud MD itu bisa diteliti dari perspektif sosial.
malam dan stigma analisis norma sosial terhadap perempuan yang pulang malam. Bagaimana kalau misalkan orang yang suka pulang malam itu gitu kan bisa ada dikena norma sosial atau stigma jelek negatif. Ini bisa dikolaborasikan dengan ilmu komunikasi atau dengan FAI gitu ya. Pamali ini juga menarik nih, meneliti tentang pamali gitu ya. Keadilan sosial, keadilan atau kecantikan, pengaruh daya tarik fisik terhadap hukuman sosial bagi pelaku kejahatan. Nah, di sini bisa teliti teman-teman bagaimana kok bisa orang yang tadi hukum sosial gitu ya di media sosial itu yang ganteng atau yang cantik tuh kalau kena kasus narkoba misalkan disupport, semangat ya Jeffrey Nicole bla bla bla. Tapi kalau misalkan giliran yang kasus narkobanya yang gak good looking itu malah istilah bahasa Sunda itu mupuas. Mupuas tuh apa yang malah semakin menghujat gitu ya. Nah, ini bisa diteliti dengan ilmu komunikasi dan hukum kolaborasi. Kemudian di sini ada fakultas teknik ya. Judul-judulnya nih bisa baca sendiri. Contohnya apa di sini lebih ke kode analisis dunia maya di balik kode, analisis dampak sosial media terhadap etika teknologi informatika. Ini lebih ke ini ya, smart. Ini bagus, menarik nih. Smart city atau dumb society. Evaluasi terhadap penggunaan teknologi informasi dan pembangunan kota. Bagaimana yang disebut digembur-gemburkan smart city itu bahkan sebenarnya bisa membuat masyarakat menjadi bodoh karena malas. Ini bisa diteliti teman-teman, bagus sekali. Yang Paperta nih ya, Paperta bisa nggak Paperta pertanian dan peternakan dikaitkan dengan sosial? Bisa, jelas. Contohnya ini, kajian mitologi Dewi Sri. Bagaimana sih Dewi Sri di dalam pertanian tradisional itu untuk apa? Ada mitos Dewi Sri, mitologi Dewi Sri itu kan bisa diteliti. Apa tujuan makna di balik itu kan sebenarnya lebih ke ada filosofinya pasti secara empirik tuh bisa dibuktikan bahwa orang zaman dulu itu kalau mitigasi atau pencegahan terhadap sesuatu, misalkan bencana pertanian itu kan lebih ke wabah, misalkan hama dan sebagainya. Maksud saya hama bukan wabah. Itu kan dengan ada mitologi yang dimasukkan. Orang tuh kalau dengan cerita-cerita itu lebih mempan di masa dulu gitu ya. Lebih mendengar gitu ya. Misalkan ada danau mistis, jangan dipancing ikannya, itu tujuannya sebenarnya mitigasi, pencegahan agar ikan-ikan yang ada di sana itu tidak diambil dan tidak habis. Tujuannya apa? Biar ada keberlanjutan untuk anak cucu mereka gitu ya. Dan ini juga bisa diteliti di judul yang kedua. Menggali kearifan lokal, kajian mitologi Dewi Sri untuk pertanian berkelanjutan. Ini bagus nih. Ya kan? Ujung-ujungnya untuk berkelanjutan. Pertanian sebagai kanvas sosial. Ini bagaimana makna hidup di desa tuh dengan pertanian. Atau yang keempat bagus, makna simbolis tanah pertanian, hubungan antara sawah dan prestise sosial. Ini gimana orang-orang yang punya banyak sawah di desa tuh dimaknai sebagai orang yang kaya. Ini kan sebagai aktualisasi diri. Ini bisa kerjasama nih dengan komunikasi, kolaborasi. Aktualisasi diri dengan sawah gitu kan, menarik nih. Ini sangat menarik sekali. Kelas yoga kambing menggali pengaruh pijatan dan musik terhadap kualitas daging di peternakan. Ini bagus ya, karena di Jepang itu katanya Wagyu itu kenapa daging sapi termahal itu karena mereka dipijat dan dikasih musik dan sebagainya, sehingga hasil kualitas dagingnya itu sangat bagus sekali. Coba terapkan di Indonesia, diteliti seperti ini. Apakah ada peternak yang menerapkan seperti itu dan bagaimana dagingnya? Apakah bisa lebih beda dengan yang lain? Itu kan bisa diteliti. Yang keenam nih, eksplorasi fenomena sosial pernikahan mewah untuk hewan peliharaan di kalangan orang kaya. Ini pernah viral, ada orang di Jakarta yang menikahkan anjingnya dengan tradisi adat Jawa, kemudian dihujat dan disuruh minta maaf. Sebenarnya bukan karena pernikahan hewannya yang salah itu, yang dihujat itu, sehingga menimbulkan polemik, itu karena ada unsur adat Jawanya. Nah, kita bisa teliti kenapa orang-orang kaya itu mau menikahkan hewan, ada resepsi untuk hewan peliharaan mereka sendiri. Itu kan ini dari juga aktualisasi diri. Bisa di riset dengan teman-teman dari komunikasi, dari pendidikan, dari FAI itu ya, bagaimana hukumnya bonsai dan filosofi kolektor, pemaknaan terhadap tanaman bonsai. Ini bagus juga pemaknaannya. Kenapa sih orang-orang tuh sampai segitunya melihara bonsai misalkan?
dan harganya bisa bermiliar-miliar. Itu kan dimaknai, ada pemaknaan, ada kriteria khusus pakai bagi orang-orang yang suka bonsai, termasuk burung ya. Ada yang suka pecinta burung, istilah katanya itu apa ya, ada nama-namanya gitu ya, komunitas ya, komunitas, termasuk komunitas-komunitas yang lain yang aneh-aneh itu bisa diteliti teman-teman, begitu ya. Kayak hewan, ikan, ada ikan arwana bla 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 yang mahal-mahal itu bisa diteliti dari filosofinya, pemaknaannya gitu. Masuk banget ke ranah sosial, bisa kerjasama dengan komunikasi, bisa dengan biologi atau dengan apapun fakultas yang lain ya. Seperti itu kira-kira judul-judul ya yang saya sudah berikan untuk brainstorming. Teman-teman bisa biar ada gambaran, oh judul-judul yang menarik itu yang bisa menang itu bukan lebih kepada risetnya bagus, wah kebaharuan bla bla bla, tapi lebih kayak simple, sederhana, tetapi menarik dan ada di lingkungan kita, relevan gitu ya. Begitu ya teman-teman. Ingat prinsip bahwa skripsi yang baik ada skripsi yang selesai. Nah, riset yang baik itu di LSA ini lebih kepada riset yang sederhana gitu ya, lebih relevan di sekitar kita, dan juga ada kebermanfaatannya. Kalau nanti teman-teman bisa menjawab permasalahan tersebut, fenomena tersebut bisa dijelaskan, tuh orang-orang bisa ngambil kebermanfaatan kita tersebut gitu. Jadi ingatnya itu, jangan yang pengen skupnya tingkat nasional, Jawa Barat bla bla bla, tapi tidak menarik gitu ya, tidak kebaharuannya tidak terlalu menonjol, judulnya tidak unik, itu juga akan berpengaruh. Maka judul-judul harus dibikin unik oleh teman-teman, begitu kira-kira ya. Oke, nah ini saya udah kompilasi judul-judul yang menang di PDF, karena tadi yang saya sampaikan tuh nggak semuanya karena banyak banget ya, ada 7 halaman. Ini teman-teman bisa lihat di sini sebagai referensi ya, di scan barcode aja atau di linknya diklik. Ini PDF ya sebagai apa namanya tuh, SK dari Kemendikbud. Bentuknya tuh SK, surat keterangan atau apa ya, surat keputusan pemenang-pemenang di tahun 2021 sampai 2023. Ada judulnya, ada asal universitasnya, teman-teman bisa akses di sana. Nah, kalau teman-teman butuh PPT ini, ya ini bisa diakses di sini PPT-nya. Nanti teman-teman bisa untuk baca-baca lagi ya. Dan sudah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman terkait sosialisasi LSA ini. Saya harap setelah ini teman-teman bisa daftar, minimalnya penasaran ingin meneliti apa, kemudian bentuk tim, satu prodi boleh, isinya 3-5 orang, dan ada dari prodi lain di dalam satu fakultas atau prodi lain dari fakultas lain. Ingat ya, harus ada anggota dari lain disarankan. Nanti anggotanya bisa 3-5 orang, terdiri atas semester bawah dan semester atas. Dan teman-teman kalau sudah menentukan gitu, nanti pilih pembimbing, kemudian diskusi dengan pembimbing tersebut dan bikin proposal. Nanti proposalnya ada template yang tadi sudah dijelaskan di atas. Dan untuk dengan saya khususnya ya, itu nanti lebih ke mentoring itu lebih ke membantu pembimbing dan teman-teman untuk diskusi, bahkan juga menjembatani kalau pembimbingnya kurang komunikatif, atau juga bisa menggantikan diskusi, peran diskusi dengan pembimbing dengan saya. Poinnya adalah diskusinya ya, tapi untuk substantif, isi dan sebagainya itu lebih ke wewenang pembimbing. Saya nggak bisa ngerubah isinya kalau memang pembimbing sudah setuju, tapi lebih ke tata tulis nanti saya bimbing agar proposalnya baik dan sebagainya. Dan nanti ada tanggal khusus ya setelah ini, mentoring khusus di QC, mungkin di PC beberapa hari untuk membuat proposal yang baik dan benar, atau proposalnya sudah dibikin sebenarnya dari sekarang, kan nanti tinggal perbaikan seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.